Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan semoga kalian di setiap langkah kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat di dunia baik ataupun di akhirat. Baik, pada pelajaran kali ini yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bab 2 tentang mengimani Allah dan Rasul. Seperti yang kalian ketahui, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengimani Allah dan Rasulnya. Apa itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah mengimani atau mempercayai adanya Allah. Walaupun kita tidak dapat melihat keberadaan Allah, tapi kita bisa melihat makhluk-makhluk atau ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Seperti ada gunung, ada laut, ada danau, ada lagi hewan, binatang, tumbuhan. Itu adalah ciptaan Allah. Berbeda dengan ciptaan manusia, buatan manusia seperti baju atau lemari, itu buatan manusia, tapi berasal dari ciptaan Allah. Contohnya, baju, yang membuat baju adalah manusia. Dari baju tersebut berawal dari benang. Benang tersebut berawal dari kapas. Kapas tersebut berawal dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itulah yang diciptakan oleh Allah. Contoh berikutnya lemari. Lemari yang membuat atau yang menciptakan itu manusia. Tapi lemari tersebut berasal dari kayu. Kayu berasal dari pohon. Pohon yang menciptakan atau yang menumbuhkan adalah Allah. Jadi tidak sama ya. Ada dua perbedaan antara ciptaan manusia dengan ciptaan Allah. Nah, pada kali ini misalkan menjelaskan tentang ciptaan Allah. Mengimani keberadaan Allah. Allah adalah Tuhan Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Kasih Sayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Maha memberi kehidupan dan Maha mengabulkan segala permintaan. Allah Tuhan Maha Kuasa, Allah berkuasa atas segala apa yang ada di alam semesta ini. Seperti adanya musim kemarau, adanya musim hujan, bagaimana menciptakan langit, bagaimana menciptakan bumi, itu hanya Allah yang tahu. Bagaimana menciptakan antara lautan dan pegunungan, itu pun tidak ada yang mampu menciptakan selain Allah. Itulah bukti kebesaran Allah. Kemudian
membuktikan iman kepada Allah. Setelah kita meyakini bahwa Allah itu ada, maka kita harus membuktikan bahwa diri kita ini mengimani kepada Allah atau beriman hanya kepada Allah. Contohnya kita menyembah hanya kepada Allah semata. Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Perbuatan menyekutukan Allah disebut syirik. Sedangkan orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Baik, yang harus kita buktikan yaitu kita menyembah Allah hanya kepada Allah. Perbuatan syirik termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melakukan ibadah seperti sholat, puasa, bersedekah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, maka niatkan diri kita beribadah hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, bukan kita beribadah mengharap yang lain. Seperti kalian melaksanakan sholat, biar apa? Biar dapat uang jajan dari mama. Itu boleh tidak? Tidak boleh. Itu namanya bukan karena Allah, tapi karena biar dapat uang jajan, ya kan? Baik, berikutnya kita puasa. Ada yang puasa, tapi dia puasanya karena dijanjikan sama mamanya mendapat uang jajan yang lebih. Biasanya uang jajan 5.000, karena puasanya full, maka kalian dapat uang jajannya nanti dapat 20.000. Nah, itu sama dengan kita beribadahnya bukan karena Allah, tapi kita beribadahnya mengharapkan imbalan dari orang tua. Itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Berikutnya, berdoa kepada Allah semata. Nah, Allah adalah tempat bergantung atau tempat meminta. Semua makhluk hanya meminta kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Kita harus memohon kepada Allah. Sebagai umat Islam, kita dilarang untuk menyembah selain Allah. Contohnya, kita menyembah pohon, menyembah batu, ada pula yang menyembah matahari, bahkan ada yang menyembah arwah atau roh-roh nenek moyang. Itu sangat dilarang, tidak boleh oleh agama. Allah sangat membenci perbuatan seperti itu. Allah sangat melarang. Nah, kenapa? Karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan syirik. Apabila kita meminta, apabila kita pengen sesuatu, kita memohon kepada Allah. Allah Tuhan mengabulkan doa makhluknya. Allah memberikan kenikmatan kepada manusia. Setiap manusia yang berdoa akan Allah kabulkan. Tapi dengan cara kita berusaha. Bukan hanya kita berdoa tapi tidak berusaha. Nah, itu juga tidak boleh. Maka setiap kita berdoa harus disertakan dengan usaha. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan. Allah selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan tumbuhan,
binatang, alam seperti gunung, laut, beserta isinya. Ada sayuran, ada buah-buahan, ada binatang atau apapun hal lainnya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh umat manusia. Alam semesta diciptakan untuk keperluan manusia. Contohnya air. Manusia membutuhkan air. Binatang juga membutuhkan air. Tumbuhan membutuhkan air. Nah, buah-buahan manusia membutuhkan untuk menikmatinya, untuk memakannya. Terus ada sayur-sayuran untuk dimasak. Nah, binatang juga sama, binatang memakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada batu di pegunungan. Kok ada batu? Buat apa itu? Nah, kalau batu itu diciptakan oleh manusia, diciptakan oleh Allah untuk manusia, dijadikan bisa buat rumah, bisa buat hiasan, bisa buat contohnya buat pagar atau buat yang lainnya, buat jalan. Nah, semua itu Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang percuma. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berbagai manfaatnya masing-masing. Semua ada manfaatnya, tidak ada yang tidak bermanfaat. Nah, contohnya nyamuk. Allah menciptakan nyamuk. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Supaya ada lapangan kerja buat orang-orang bekerja. Dengan adanya nyamuk, maka adanya pula pabrik obat nyamuk, semprotan nyamuk, ada juga kayak autan, sovel, obat-obat anti nyamuk. Itu juga kan dibuat oleh manusia, dibuat di pabrik. Nah, pabrik tersebut membutuhkan tenaga manusia. Nah, oleh karena itu, semua apapun hal yang diciptakan oleh Allah adalah untuk ada manfaatnya masing-masing. Kemudian berikutnya, manusia dilarang merusak lingkungan. Nah, sebagai manusia, kita harus menjaga lingkungan. Contohnya, tidak buang sampah sembarangan. Karena apa? Karena dengan kita membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir. Akan mengakibatkan saluran air mampet. Kemudian apalagi sungai mampet. Kemudian selokan mampet. Nah, kemudian banjir apabila ada air hujan turun. Karena saluran-saluran tersebut mampet oleh sampah, maka terjadilah banjir. Kemudian menebang pohon atau menebang hutan sembarangan. Apabila hutan kita gundul, maka menyebabkan banjir. Longsor bisa juga. Karena apa? Tidak ada yang menahan tanah pada pegunungan, maka mengakibatkan longsor. Berikutnya adalah apabila kita tidak menjaga kelestarian alam, maka Allah akan murka. Apa itu murka? Marah, ya. Maka Allah akan marah. Kemudian bukti-bukti keberadaan Allah. Allah Maha mengetahui keberadaan setiap makhluk, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana Allah berada. Ya. Namun, keberadaan Allah dapat dijelaskan melalui dengan adanya bukti-bukti yang ada pada alam sekitar ini. Ada langit, ada bumi, ada gunung, ada bulan, ya. Coba manusia kalau tidak ada bulan, malam akan gelap gulita, tidak indah.
Tapi kalau ada bulan, ya, ada bintang, kita pada malam hari kita tidak hampa, kita bisa melihat ke langit, itu kita bisa melihat ada bulan, ada bintang, ya. Kemudian adanya matahari. Coba kalau misal pada siang hari tidak ada matahari, bagaimana? Nanti tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Nah, oleh karena itu Allah menciptakan matahari supaya manusia bisa membedakan antara siang, yaitu dengan cirinya matahari keluar menyinari bumi, dan matahari tenggelam pertanda malam manusia untuk istirahat. Siangnya manusia bekerja, kemudian malamnya matahari tenggelam manusia istirahat. Kemudian bukti keberadaan Allah, adanya makhluk hidup. Makhluk hidup adalah yaitu makhluk yang hidup di alam nyata dan makhluk yang ada di alam gaib. Nah, kita sebagai manusia, sebagai umat Islam juga harus mempercayai bahwa makhluk hidup itu ada makhluk di alam nyata, ada makhluk di alam gaib. Tapi bukan berarti kalian harus takut kepada alam gaib, karena tidak ada yang patut ditakuti oleh manusia selain Allah. Makhluk gaib juga adalah menyembah Allah. Mereka juga takut kepada Allah. Karena apa? Mereka juga ciptaan Allah. Kemudian makhluk hidup di alam nyata adalah contohnya manusia, hewan, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya makhluk yang ada di alam gaib adalah malaikat, jin. Nah, seperti malaikat dan jin itu adalah sama, mereka juga menyembah Allah. Seperti makhluk artinya ciptaan adalah adanya makhluk berarti ada yang menciptakan. Nah, oleh karena itu adanya makhluk hidup menunjukkan adanya Allah. Itu disebut hukum sebab akibat. Jika ada makhluk tentu ada penciptanya. Nah, berarti dengan adanya manusia pasti ada Allah. Dalam firman Allah disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah fa anna yufakun. Itu terdapat dalam surat Zukhruf. Shadaqallahul azim. Dalam surat Zukhruf ayat 87 yang artinya, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Maka niscaya mereka menjawab Allah. Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Nah, dari pengertian ayat tersebut kita meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan manusia selain Allah. Kemudian penjelasan dalam Al-Quran, Allah menjelaskan keberadaannya melalui ayat-ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir
Subhanallahi amma yushrikun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Nah, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh sebab itu, Al-Quran harus diyakini kebenarannya. Segala yang tertulis di dalam Al-Quran adalah kebenaran. Ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa keberadaan Allah adalah benar. Artinya Allah benar-benar ada. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian keteraturan alam semesta. Nah, dalam keteraturan alam semesta ini, alam semesta beserta seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang bergerak dengan sangat teratur. Itu sudah diatur oleh Allah, hanya Allah yang dapat mengaturnya. Seperti bagaimana terjadinya siang dan malam dengan tanpa bertabrakan antara matahari dengan bintang atau matahari dengan bulan. Nah, kemudian terdapat juga pada surat Al-A'raf. Nah, ayat 54 yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Baik, berikutnya mengimani Rasulullah. Iman kepada Rasulullah yaitu percaya bahwa Allah menciptakan Rasul-Rasulnya, mengutusnya untuk umat manusia supaya dijadikan sebagai tauladan. Allah memberikan kelebihan kepada Nabi dan Rasul dengan memberinya mukjizat. Apa itu mukjizat? Kelebihan yang dimiliki oleh para rasul yang tidak dapat dimiliki oleh manusia lain. Nah, Allah mengutus rasulnya supaya manusia dapat meneladani, seperti dengan cara beribadah kita mengikuti ajaran-ajaran rasulnya. Nah, iman kepada Rasulullah berarti bahwa Allah telah mengutus Rasul ke dunia ini untuk kebaikan umat manusia. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada Rasul Allah bahwa apa yang diucapkan atau apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah itu adalah demi kebaikan umat manusia. Bagaimana caranya? Yang kita lakukan dengan mematuhi dan menaati seluruh ajaran Rasul. Patuh dan taat berarti melaksanakan sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Ajaran yang berupa larangan misalnya mencuri, durhaka kepada orang tua, kemudian berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, dan lain sebagainya yang tidak baik itu dilarang oleh Rasulullah. Mengapa kita harus mengikuti
atau mengimani adanya Rasulullah, karena para Rasul adalah pilihan Allah, makhluk yang dipilih oleh Allah untuk membimbing umat manusia supaya menunjukkan jalan kebenaran, dan kita sebagai umatnya, umat manusia, harus mematuhi apa-apa yang dilarang dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik, sekian dulu dari Miss. Semoga pelajaran yang telah Miss paparkan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila ada pertanyaan atau ada yang kalian belum pahami, silahkan kalian kontak atau japri ke Miss. Baik, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dulu dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.